Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakak-kakak peserta KMD yang berbahagia, masih tetap semangat bukan? Marilah kita lanjutkan dengan materi masih tetap seputar upacara. Kalau tadi ragam upacara siaga, namun sekarang ragam upacara penggalang. Kakak, sebuah kegiatan kalau tidak diawali dengan upacara rasanya kurang pas, termasuk pada waktu acara pembukaan latihan rutin harus diawali dengan upacara pembukaan latihan dan upacara penutupan latihan. Lalu apa sih upacara itu? Nah, upacara ialah serangkaian tindakan yang ditata dalam suatu ketentuan peraturan yang dilakukan sehubungan dengan peristiwa penting. Misalnya upacara adat, pelantikan, pemberian tanda penghargaan, peringatan, dan lain-lain. Lalu mengapa kita harus belajar dan memahami upacara? Sebegitu pentingkah upacara itu? Kakak, tentunya ada tujuan yang ingin kita capai. Tujuan itu adalah 1. Dengan mengikuti upacara bisa membentuk sikap disiplin dan tertib, yaitu mereka berbaris, berdiri tegak, khidmat. Itu dapat membentuk disiplin dan tertib. Yang kedua, memiliki rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara. Karena di sana ada pengibaran merah putih. Merah putih dianggap sakral, bendera nasional. Diharapkan dengan menghormat kepada bendera timbul rasa cinta tanah air, bangsa, dan negara. Yang ketiga, memiliki rasa tanggung jawab, baik peserta maupun petugas upacara. Ditimbulkan rasa tanggung jawab, yaitu berupaya mengikuti upacara dengan tertib dan khidmat. Yang keempat, memiliki jiwa gotong royong dan kebersamaan. Yang kelima, dapat memimpin dan dipimpin. Yang keenam, meningkatkan iman dan takwa, karena di dalam upacara ada doa. Lalu unsur-unsur pokok apakah dalam upacara penggalang? Yang pertama, bentuk barisan harus angkare. 2, pengibaran bendera merah putih. 3, ada pembacaan Pancasila. 4, pembacaan kode kehormatan. 5, pembacaan doa. 6, dan diupayakan adanya kekhidmatan dan kesungguhan. Macam-macam upacara. Ada upacara umum. Upacara umum ini pesertanya dari berbagai golongan. Ada siaga, penggalang, penegak, pandega, orang dewasa. Yang kedua, upacara pembukaan dan penutupan latihan. 3, upacara pelantikan yang meliputi penerimaan anggota atau penerimaan tamu, kenaikan pangkat, pindah golongan, upacara penyematan TKK, TPG, dan tanda penghargaan. Yang kelima, upacara khusus, yaitu mungkin peringatan gugus depan, mungkin reuni pasukan. Nah, berikutnya kakak sekalian, marilah kita lihat untuk gambar bentuk upacara pembukaan dan penutupan latihan penggalang. Kakak lihat di sana ada pinru dan wapinru. Ada
anggota regu, ada pratama yang berdiri di tengah menghadap bendera, ada tempat untuk pembina upacara, dan ada pembantu pembina. Itu gambarnya seperti itu. Nah, sekarang marilah bagaimana sih rangkaian upacara pembukaan latihan pasukan penggalang. Rangkaian upacara pembukaan latihan pasukan penggalang sebagai berikut. 1. Pemeriksaan kebersihan dan kerapian anggota oleh pratama. Jadi pratama mengumpulkan anggotanya dalam barisan bentuk bersab. Sementara pratama memeriksa kerapian anggota, maka regu petugas menyiapkan perlengkapan upacara. Setelah selesai, pratama mengumpulkan anggota untuk membentuk angkari di depan tiang bendera. Dalam membentuk angkari itu, panggilannya tidak lagi seperti siaga. Kalau siaga panggilannya siaga, siap. Namun kalau penggalang dengan tanda peluit. Kakak, jadi setelah pratama selesai mengadakan pemeriksaan kerapian dan kebersihan anggota, maka pratama lari ke tengah lapangan di depan tiang bendera untuk memanggil anggota regu dengan tiupan peluit. Jadi tiupannya seperti ini. 1 kali tiupan panjang, itu artinya peringatan supaya mereka bersiap-siap. Kemudian disusul dengan tiupan pendek sebanyak 8 kali. Itu diulangi bisa sampai 4 kali dengan tangan mengepal di atas bahu membentuk huruf U, ya. Itu namanya formasi barisan bentuk angkare. Setelah pratama mengecek persiapan, petugas upacara sudah siap apa belum? Kalau sudah siap, semua rapi, maka pratama menjemput pembina upacara. Maka pembina upacara memasuki lapangan, menempatkan diri di depan pasukan dan di belakang tiang bendera, diikuti oleh pembantu pembina. Sesudah pembina menempatkan diri, pratama kembali ke tengah, menghadap ke pembina untuk menyerahkan pasukan kepada pembina upacara. Nomor 7, setelah memimpin penghormatan, pratama menyerahkan pasukan kepada pembina upacara. Artinya begini, setelah pratama memimpin penghormatan kepada kakak pembina, hormat, gerak. Tidak pembina upacara, tetapi kakak pembina. Jadi bukan kepada pembina upacara, bukan. Kepada kakak pembina, hormat, gerak, tegak, gerak. Upacara pembukaan latihan pasukan penggalang siap. Pasukan saya serahkan kepada kakak. Nomor 8, pembina memerintahkan kepada pratama untuk kembali ke regunya. Maka jawab dari pembina, kembali ke regumu. Ya, kembali ke regumu. Jadi pratama tidak berada di tengah lagi, melainkan kembali ke regunya. Kalau regunya berada di kiri, kembali ke kiri. Pokoknya kembali ke anggota regunya. Nomor 9, pembina upacara memberi aba-aba untuk pengibaran bendera
merah putih. Jadi, kibarkan bendera merah putih. Petugas mengibarkan bendera merah putih. Kemudian setelah bendera siap, nomor 10, pembina upacara memimpin penghormatan kepada bendera merah putih. Kepada bendera merah putih, hormat, gerak. Kemudian tegak, gerak. Setelah selesai, petugas bendera tadi kembali ke tempat. Langsung pembina nomor 11 itu, pembina upacara membaca Pancasila ditirukan oleh anggota pasukan. Nomor 12, pembina upacara memberi aba kepada petugas untuk membaca Dasa Dharma. Kalau petugas Dasa Dharma itu tidak hafal membawa teks, maka perintahnya baca Dasa Dharmamu. Namun kalau hafal tanpa teks, kumandangkan Dasa Dharmamu. Begitu, Kak. 13. Kata pengantar pembina upacara tentang tema latihan. Jadi setelah selesai pembacaan Dasa Dharma, maka pembina upacara memberi aba-aba untuk istirahat di tempat. Apa yang disampaikan? Tidak boleh menyampaikan pengumuman panjang lebar, tidak, Kak. Hanya menyampaikan tema. Adik-adik, untuk latihan kali ini tema yang kita ambil adalah, contohnya tema yang diambil patriotisme. Jadi semua kegiatan pada hari itu, baik permainannya, kegiatannya diwarnai dengan patriotisme. Nomor 14, pembina upacara memimpin doa. Agar kegiatan ini berjalan lancar tanpa ada halangan satupun, marilah adik-adik berdoa sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa silahkan. Setelah selesai berdoa, nomor 15, pembina menyerahkan pasukan kepada Pratama. Pratama dipanggil, Pratama. Pratama datang menempatkan diri di tempat yang tadi. Pembina menyampaikan, pasukan saya serahkan kembali. Kemudian Pratama langsung, nomor 16, langsung Pratama memimpin penghormat. Kepada kakak pembina, hormat, gerak, tegak, gerak. Ya, selesai sudah. 17, pembina upacara meninggalkan tempat dan mengucapkan terima kasih kepada pembantu pembina. 18, Pratama membubarkan pasukan, langsung dipimpin oleh pembina yang lain untuk mengikuti kegiatan selanjutnya. Kakak sekalian, itu rangkaian upacara pembukaan latihan pasukan penggalang. Kakak-kakak peserta KMD, demikian yang bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.